Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu, Bapak sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Saya doakan semoga selalu sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa, raganya, dan semoga selalu dilimpahkan rezeki yang banyak, berlimpah dan barokah. Mari kita awali aktivitas di pagi hari ini dengan berdoa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita siapkan diri kita, pikiran kita seluruh dan seluruh anggota jiwa kita untuk sukses. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalan barakan wa anta khairul munzilin. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Hasbunallahu sayyidina Allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, Rabbil alamin. Saya mau tanya kepada teman-teman sekalian, siapa di sini yang pengen sukses? Ya, saya yakin semuanya pengen sukses. Tidak ada orang yang tidak ingin sukses. Ya, siapa yang di sini pengen sukses di bidang karir, di bidang bisnis, di bidang apapun, saya yakin semuanya pengen sukses. Nah itu kuncinya apa? Kuncinya kalau kita pengen sukses, kuncinya itu yaitu kita harus memiliki etos kerja. Kita wajib memiliki etos kerja. Karena kenapa? Barang siapa yang ingin sukses dalam dunia karir atau dalam dunia bisnis harus memiliki etos kerja. Ya, Islam memerintahkan umatnya untuk bekerja agar jadi manusia yang mulia. Ya. Kenapa kita ingin sukses tadi? Karena kita ingin mulia, mandiri, supaya tidak membebani orang lain, supaya tidak menjadi beban orang lain. Oleh karena itu,
bekerja juga sebagai apa? Ibadah, karena sebagai bukti menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa perintahnya? Supaya kita bisa mencukupi kebutuhan keluarga kita dan kita tidak menjadi beban dari orang lain. Seorang pekerja atau wirausaha yang memiliki etos kerja yang tinggi dan baik akan memiliki hasil, ya, keuntungan yang bagus atau performa penampilan yang bagus, performa penampilan yang bagus. Jadi kalau mereka memiliki etos kerja yang tinggi, mereka secara performa, penampilan, dan di samping tidak hanya penampilan, tapi keuntungan juga akan bagus. Salah satu contohnya, tak heran jika mereka bekerja dengan maksimal, dengan totalitas, dengan bagus, akan mendapatkan hasil pekerjaan yang bagus juga. Kalau hasil pekerjaannya bagus, perusahaannya bagus, entah itu sebagai karyawan atau sebagai pengusaha sendiri, contoh sebagai karyawan, bagus, maka target-targetnya yang diberikan dari pimpinan, dari atasan kepada mereka mampu mencapai target-targetnya, mencapai targetnya otomatis pasti nanti ada bonus, ada promosi jabatan. Itu contohnya kalau wirausaha sendiri, ya, nanti juga ada keuntungan, profit tinggi, keuntungan semakin tinggi, nanti juga akan mendapatkan bonus akhir tahun atau bagaimana itu bisa seperti itu bisa dua-duanya, bisa karyawan, bisa dari pengusaha, mereka akan mendapatkan performa yang bagus. Lalu apa sih sebenarnya etos kerja? Kenapa kita harus beretos kerja? Tadi etos kerja adalah merupakan satu bagian, jadi menjadi satu kesatuan, mulai dari perilaku positif, kemudian dasar dari motivasi di dalam bekerja yang baik, kemudian dia memiliki karakter yang baik, karakter diri yang baik, karakter yang kemudian semangat dari dalam dirinya, semangat dalam pikirannya, semangat dalam jiwanya, kemudian dia juga memiliki nilai-nilai, kode etik, ibaratnya begitu, kode moral, perilaku di dalam berperilaku, bersikap, mereka punya landasan, punya dasar, punya nilai mana yang harus saya lakukan, mana yang tidak. Dengan sendirinya dia sudah memiliki keyakinan nilai yang didasarkan atas standar-standar yang ada, dan dia melakukannya tanpa diperintah. Dia sudah menjadi satu kesadaran motivasi yang ada dalam dirinya, menjadi satu kesatuan motivasi yang positif, semangat, karakter dalam dirinya, disiplin, pantang menyerah, semangat, antusias, begitu ya. Nah, maka untuk bisa menjadi nilai-nilai tadi tentu membutuhkan yaitu pengetahuan, yaitu wawasan salah satunya. Makanya pentingnya kita apa sih cara menjadi karyawan yang baik itu bagaimana? Supaya kita menjadi karyawan baik itu bagaimana? Makanya dibutuhkan pengetahuan. Kemudian juga dibutuhkan dengan sikap, attitude, perilaku. Juga dibutuhkan keterampilan. Saya harus memiliki keterampilan apa? Saya harus memiliki keahlian apa saja, atau keterampilan atau skill, dan saya harus ahli di bidang apa, saya harus memiliki kompetensi apa. Nah, itu tentu harus sudah dimiliki supaya apa? Supaya nyaman di dalam bekerja, enak. Ibaratnya sudah mau bertempur di dimanapun dia sudah siap dengan segala bekalnya, dengan segala bekalnya. Kenapa kita harus memiliki etos kerja? Karena dengan etos kerja yang tinggi, orang itu memiliki semangat, memiliki semangat terus untuk selalu meningkatkan kualitas dirinya. Kualitas dirinya itu dia tanpa disuruh dia sadar akan meningkatkan kualitas dirinya. Kenapa? Karena tantangan zaman, tantangan pekerjaan, atau terutama tantangan zaman ini terus bertambah, tantangan beban pekerjaan terus bertambah, itu maka mau tidak mau orang yang memiliki etos kerja tadi dengan sendirinya mereka akan meningkatkan kualitas dirinya. Dengan etos kerja
Seseorang akan cenderung membuat orang lain melakukan semuanya secara optimal. Dia selalu ingin melakukan yang terbaik. Bagaimana yang supaya terbaik, bagaimana lebih baik lagi, bagaimana lebih baik lagi, bagaimana supaya lebih sempurna. Dari setiap hasil pekerjaan yang dilakukan, dia selalu evaluasi lagi, dan dia selalu berani untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Dia selalu punya inisiatif. Punya inisiatif itu apa? Inisiatif itu dari semua yang hasil yang di pekerjaannya, dia punya ide untuk melakukan, tidak harus disuruh, ya, tidak harus disuruh. Kalau itu memang sudah tanggung jawabnya, dia punya inisiatif. Oh, ini contoh, ada di tempat kerja ada tempat kotoran. Karena di tempat kerjanya, maka punya inisiatif untuk membersihkan atau mengambil atau menyuruh atau bagaimana. Di tempat kerja meja kursinya berantakan, di tempat kerjanya punya inisiatif, tidak perlu disuruh dari atasan, ya, mereka langsung merapikan. Itu inisiatif, namanya inisiatif. Jadi punya inisiatif. Jadi inilah nama inisiatif, ini juga namanya karakter-karakter entrepreneur. Ya, jadi itu. Jadi ini penting sekali, itu etos kerja. Kenapa kok tadi punya inisiatif? Karena sudah ada nilai dalam dirinya. Nilai, oh kerja itu, tempat kerja itu harus rapi, harus bersih. Nilai-nilai tadi. Tapi kalau mereka tidak memiliki etos kerja, tidak memiliki nilai dalam dirinya, ya biarkan saja. Saya kan tidak disuruh. Saya tidak, ini kan bukan saya yang merubah, bukan saya yang membuat kotoran, bukan saya yang membuat berantakan. Nah, itu ya. Jadi membedakan itu, ya, membedakan itu ya. Jadi teman-teman, tidak ada inisiatif. Tentunya ada inisiatif, ada ide dan seterusnya, inisiatif untuk baik itu mengingatkan atau berbenah sendiri. Kemudian ini sesuai dengan perintah Allah, yaitu mengapa kita harus etos kerja. Mari kita lihat perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Taubah ayat 105, maknanya katakanlah wahai Muhammad, bekerjalah kamu, ya, bekerjalah. Jadi Allah itu memerintahkan Muhammad untuk juga bekerja. Allah dan Rasulnya, orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan. Yang melihat itu orang-orang mukmin. Jadi kalau orang mukmin dia tidak bisa melihat. Kamu akan dikembalikan kepada zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Dan hasil pekerjaanmu itu nanti akan dikerja, diinformasikan, akan dilaporkan. Ya, ini nanti contohnya seperti itu. Jadi bekerjalah, kamu akan selalu diawasi. Tidak hanya Allah yang mengawasi, tapi orang-orang mukmin, orang tua, bahkan orang tua kita semua yang sudah almarhum itu, ayah kita, ibu kita yang sudah almarhum di sana, mereka melihat kita, pekerjaan kita saat itu. Ya, Quran surat At-Taubah ayat 105. Jadi gitu ya, mereka melihat kita dan hasil pekerjaan nanti akan dilaporkan. Ya, ini maknanya apa ini? Ini sejatinya Al-Quran ini memotivasi kita untuk senantiasa bekerja dengan sebaik mungkin, berkreasi dan berinovasi, ya, berkreasi supaya kita bekerja tidak hanya sekedar bekerja, tapi bekerja yang berkualitas, ya, dan ada inovasi. Bahkan Islam tadi memberikan landasan, kita juga harus bekerja keras, dilandasi dengan niat yang benar, ya, serta sadar bahwa semua prestasi kerja itu akan dinilai Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang coba seperti itu. Luar biasa. Jadi yang menilai nanti tidak hanya bos kita, atasan kita, tapi Allah, Rasulullah, dan orang yang benar. Bagaimana kalau kita dinilai oleh Allah? Bagaimana kita kalau bekerja dinilai oleh Rasul kita, Rasulullah? Bagaimana kita kalau bekerja dinilai orang tua kita? Bagaimana ini? Artinya dikuatkan lagi dari hadis Baihaqi dari Salim, dari bapaknya, maknanya sesungguhnya Allah mencintai orang yang bekerja. Nah, ini Allah itu mencintai orang yang bekerja. Jadi kita semua itu termasuk dicintai Allah. Masya Allah ya. Ya, hadis ini menjelaskan apresiasi kepada kita, orang-orang yang suka bekerja dan suka bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan Islam membenci umatnya yang menganggur atau berpangku tangan, yang menunggu belas kasihan orang lain. Ya, ini dikuatkan lagi dari mana? Dari Umar Ibnu Khattab pernah berkata, saya benci, gitu ya. Saya benci melihat salah seorang di antara kalian yang menganggur. Nah, ini Umar bin Khattab
tidak melakukan pekerjaan yang menyangkut dunianya, tidak pula kehidupan akhiratnya. Ada nggak? Ada ya, di luar sana banyak ya orang-orang yang nganggur, ya tidak bekerja, padahal kehidupannya juga ya, tidak tahu karena kenapa menganggurnya. Ya, maka yang perlu dilakukan apa? Ya, supaya kita memiliki etos kerja, kita harus menghargai waktu yang pertama. Ini sesuai dengan perintah di dalam Quran surat Al-Asr ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling menasihati untuk kebenaran dan kesabaran. Ya, ini juga nasihat ini tidak hanya untuk teman-teman tapi terutama untuk saya pribadi ya, karena kita memang diperintahkan untuk saling menasihati. Ya, oke. Dan tadi dijelaskan sesungguhnya manusia kita akan mengalami kerugian jika kita tidak benar-benar memanfaatkan waktu secara optimal. Maka pada setiap kesempatan hidup kita, mari kita isi waktu kita dengan semaksimal waktu ya. Kenapa? Karena waktu yang sudah lewat tidak bisa kembali lagi. Maka nasihat-nasihat para pebisnis, kalau mereka gimana nasihatnya yaitu nasihatnya Ziglar gimana? Untuk melakukan sesuatu jangan menunggu sempurna. Maka yang perlu dilakukan apa? Kamu tidak harus menjadi seorang yang hebat untuk bisa memulai, tapi harus mulailah. Nanti lama-lama akan menjadi hebat. Untuk bisa melakukan sesuatu, atau membangun sesuatu, jangan menunggu sempurna. Tapi mulailah, nanti lama-lama akan sempurna. Ya, buat podcast, tidak perlu menjadi ahli pembicara dulu. Lakukan dulu terus. Ya, YouTuber, tidak perlu nunggu ahli, pandai berbicara dulu. Yang seadanya dulu, ya, lakukan dulu, semampunya dulu. Nanti lama-lama, kalau sering terus kita lakukan terus lama-lama, nanti karena sudah terbiasa, nanti lama-lama juga karena terus berbenah, nanti lama-lama juga akan menjadi baik. Ya, kunci keberhasilan adalah mereka melakukan dengan dan terus yang penting kita melakukannya dengan tulus, ikhlas, dan senang di dalam melakukannya. Berikutnya, etos kerja yang tidak kalah penting yaitu kita harus supaya kita terus selalu semangat ya, kita harus berorientasi masa depan atau visioner ya, visioner yang diperintahkan dalam Quran Al-Hasr, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, ya, untuk hari esoknya atau akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi kita berpikirnya jangan untuk hari ini, tapi kita berpikir untuk hari akhir atau hari kiamat atau hari esok. Artinya setiap muslim kita harus memiliki orientasi kerja, tidak hanya terbatas pada kehidupan dunia, tapi harus sampai kepada kehidupan akhir. Kalau dunia ya cukup dunia saja, tidak terbatas, hanya tidak peduli ya kalau orang kafir ya, orang yang tidak beragama, yang penting senang, yang penting cukup, tidak peduli karena dia tidak yakin akan kehidupan nanti. Maka beda sekali sebagai seorang muslim memiliki etos kerja memang harus orientasi masa depan yang melahirkan apa? Dengan niat yang tulus, akhirnya apa? Karena orientasi akhirat, akhirnya pelayanannya prima, peduli kepada sesama, bekerja tanpa pamrih, tulus, ikhlas, dan tentu nanti bekerjanya militan karena ya bangkit lagi. Tetapi jika seorang yang kerjanya terbatas hanya di dunia, maka kebanyakan akan melahirkan sikap-sikap yang tidak produktif, artinya kontraproduktif atau tidak produktif, karena kesungguhannya dia hanya ada pamrih-pamrih untuk kesenangan-kesenangan di dunia saja. Ya, beda dengan yang akhirat tadi. Kalau akhirat tadi memang muslim tadi yang sampai akhir, karena orang muslim yang diterima yaitu yang tulus ikhlas melayani dengan sepenuh hati. Masalah hasil dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orientasinya beda ya. Kalau Islam orientasinya mestinya harus tulus ikhlas sepenuh hati, karena yang tulus ikhlas itulah yang terima sama Allah. Tapi kayak yang ada pamrihnya,
ada kepentingannya selain Allah di dalam hatinya, apalagi hanya mementingkan diri sendiri, egois, itu tentu tidak diterima oleh Allah SWT. Berikutnya, untuk mencapai hasil yang baik tadi tentu dibutuhkan kerja keras dan profesional ya. Kerja keras, tidak ada pekerjaan yang bisa diselesaikan tanpa kerja keras. Profesional itu ya kita menggunakan semua potensi yang ada, semua kemampuan yang ada. Aisyah pernah menyampaikan sesuai dengan Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja secara profesional. Gitu ya. Aisyah bilang begitu. Zaman dulu sudah berbicara profesional ya. Artinya apa ya? Mengerjakannya dengan penuh ketekunan, optimal, dan mempersembahkan karya yang terbaiknya. Kemudian kerja juga sungguh-sungguh, tekun, telaten, ulet, maksimal, totalitas. Sesuai dengan hadis, bekerjalah semaksimal mungkin yang kamu bisa lakukan karena sesungguhnya Allah tidak pernah bosan sampai kalian bosan sendiri. Hanya saja amal perbuatan yang paling cintai oleh Allah ialah yang kecil, yang sedikit, namun terus-menerus dilakukan. Hadis riwayat Abu Dawud. Tentunya nanti teman-teman untuk mencapai itu ada rencana kerja, ya, ada tanggung jawab, berani menanggung risiko, ya, dan tidak boleh menyalahkan orang lain, bekerja dengan niat yang tulus ikhlas, bekerja itu ya memang perintah Allah, bekerja itu memang kewajiban sebagai seorang muslim, sebagaimana dijelaskan dari Nabi yang bersabda, yaitu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sebuah amal kecuali yang ikhlas dan semata-mata mengharap wajah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang menyampaikan begini, berapa banyak amal-amal kecil menjadi besar karena niatnya dan kadar keikhlasannya, dan berapa banyak amal-amal yang besar menjadi kecil di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kadar keikhlasannya. Jadi keikhlasan ini yang utama. Demikian teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang sedikit ini ya, ini kita refresh kembali, kita ingatkan kembali, semoga kita selalu di dalam jalur yang selalu benar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua kebenaran datang dari Allah dan kesalahan-kesalahan itu murni dari saya pribadi. Mari kita berdoa untuk hajat kita, hajat orang tua kita, saudara kita, baik yang berbuat baik maupun berbuat zalim, menyakiti kita doakan. Semoga mereka semua sukses. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo silakan lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat sabaan batha wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah fa ashabul mash'amati ma ashabul mash'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunah muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun biakwabin bariqatin ma'in لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون
ولحم طير مما يشتهون وفروع كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محدود وطرح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن بكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحياة العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لاكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون
فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات النعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم. صدق الله العظيم.